Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi, Kesimpulan dan Refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Kusnulkhawati SPD GR. Hakikat pendidikan dan pengajaran. Pengajaran under which adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan upvoiding memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pertanyaan pemantik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi dan KKM. Siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Guru kurang memahami karakter murid. Pengelolaan kelas sebelum berpihak kepada murid. Guru belum memahami karakteristik murid karena belum melakukan asesmen awal pembelajaran. Guru menerangkan materi. Murid mendengarkan penjelasan guru. Guru tidak membuat kesepakatan kelas. Peraturan kelas disusun oleh guru tanpa melibatkan murid. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah 1. Merubah pemikiran bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Menghargai setiap, merubah perilaku dengan melakukan asesmen awal pembelajaran, membuat kesepakatan kelas bersama murid sebelum memulai pembelajaran, memberikan materi sesuai gaya belajar murid, dan mengelola KBM secara interaktif. Renungan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa saya harus melaksanakan pembelajaran secara holistik. Aspek-aspek pembelajaran secara holistik meliputi 1. Aspek fisik. Perkembangan optimal aspek motorik halus dan kasar, menjaga stamina dan kesehatan. 2. Aspek emosi. Mencakup aspek kesehatan jiwa, mampu mengendalikan stres, mengontrol diri self-disiplin dari perbuatan negatif, percaya diri, berani mengambil resiko, dan empati. 3. Aspek sosial budaya. Belajar menyenangi pekerjaan, bekerja dalam tim, pandai bergaul, peduli dengan masalah sosial, berjiwa sosial, bertanggung jawab, menghormati orang lain, memahami perbedaan budaya dan kebiasaan orang lain, mematuhi segala peraturan yang berlaku. 4. Aspek kreativitas. Mampu mengekspresikan diri dalam berbagai kegiatan produktif, seni, musik, pikiran, dan sebagainya, serta mencari solusi tepat bagi berbagai masalah. 5. Aspek spiritual. Mampu memaknai arti dalam tujuan hidup, mampu merefleksikan diri,
memahami misi kehidupan sebagai bagian penting dari sebuah sistem kehidupan, dan selalu bersikap takzim kepada seluruh ciptaan Tuhan. 6. Aspek akademik: berpikir logis, berbahasa, dan menulis dengan baik, dapat mengemukakan pertanyaan kritis dan menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang diketahui. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Melakukan asesmen awal pembelajaran. 2. Membuat kesepakatan kelas. 3. Merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. 4. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 5. Menerapkan merdeka belajar dengan mengintegrasikan pembelajaran dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 6. Pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengedepankan pembentukan karakter. 7. Menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 8. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Pembentukan karakter beriman dan bertakwa melalui kebiasaan sholat zuhur berjamaah. Gerakan sekolah sehat, sehat fisik, sehat gizi, sehat imunisasi. Pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan sekolah. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Pembelajaran interaktif dengan melibatkan seluruh murid. Pembelajaran abad 21 dengan pengintegrasian TIPEK dalam pembelajaran. Kesimpulan: dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya berpihak kepada murid, menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, penanaman budi pekerti, bukan tabula rasa, ibarat seorang petani. Pada masa lampau, pendidikan yang menuntun. Masa kini, pendidikan gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis. Masa depan, murid humanis, penuh kasih sayang, hati yang bersih, jujur, yang selamat dan bahagia. Student well-being. Salah satu wujud keagungannya sebagai guru sejati adalah beliau tak pernah memosisikan orang-orang yang mengikuti ajaran yang dibawanya sebagai murid, tetapi sebagai sahabat. Anis Soleh B. dalam Brilio.net. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.